Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan sebagai sales di Cipta Satria Informatika. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu sesi dari webinar series yang kami adakan. Semoga tetap semangat untuk belajar bersama-sama. Webinar kami kali ini mengambil tema BIM for Arsitektur. Jadi kurang lebihnya nanti lebih ke Revit ya berarti. Kemudian nanti dibawakan oleh tim aplikasi engineer kami itu oleh Sista Natasha dan Nurul Fitri. Oke. Webinar kami kali ini mengambil diselenggarakan salah satu event yang dari rangkaian event yang kami adakan untuk terus memberikan dan sharing informasi, knowledge, dan skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Selain webinar, kami juga mengadakan technical workshop yang sebetulnya itu adalah lanjutan dari webinar ini yang sifatnya lebih teknis. Untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, informasi seputar Autodesk, beserta promo-promo yang diadakan, Bapak Ibu dapat follow akun sosial media kami. Itu ada di Facebook, Instagram, sama di YouTube. Itu namanya Cipta Satria Informatika. Kami juga mempunyai portal knowledge base di website kami yang isinya adalah know-how, tips, and trick, sama troubleshooting sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa berkunjung ke website kami gitu. Paling sedikit yang bisa saya sampaikan demikian. Selanjutnya kita akan masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Mbak Sista atau Mbak Nurul, silakan. Terima kasih. Ya, Nurul dulu ya, Mas Farhan. Boleh. Oke. Ya, terima kasih Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya karena sudah menyempatkan untuk hadir di acara webinar dari Cipta Satria. Untuk hari ini, saya dan rekan saya, Sista Natasha, akan membawakan mengenai BIM for Arsitektur ya. Oke, jadi semoga bermanfaat dan bisa diikuti dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan, boleh langsung saja ke kolom Q&A ya, Bapak dan Ibu. Sorry. Oke, nah, perkenalkan sebelumnya, saya Nurul Fitri dan rekan saya, Sista Natasha. Kami adalah Application Engineer dari Cipta Satria Informatika, masing-masing spesialis di bagian IC ya, Arsitektur, Engineering, and Construction, dan juga di bagian building. Nah, sebelum kita masuk ke materi utamanya, sedikit saya memperkenalkan mengenai BIM. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah ada yang biasa ya dengan BIM ini, sudah tahu, sudah paham bagaimana pekerjaan dan alurnya. Namun saya akan memperkenalkan sedikit mengenai BIM ini. Jadi, BIM adalah suatu konsep pekerjaan yang berbasis 3D Intelligent Model. Nah, di mana bukan hanya mengenai modeling saja atau misalnya hanya berbentuk penggambaran, namun memang sudah didesain atau digunakan untuk meningkatkan efektivitas dari perencanaan, pembangunan, sampai ke bagian manajemen buildingnya sendiri. Seperti itu. Jadi memang di BIM ini bukan hanya user-user yang menggambar saja yang dimudahkan, namun semua stakeholder atau pihak-pihak yang terkait itu juga akan mendapatkan manfaat dari proyek yang berbasis dengan BIM ini. Nah, lalu saya lanjutkan. Benefit dari BIM itu sendiri dimulai dari yang paling tinggi adalah mudah dipahami ya, karena dia sudah berbasis 3D model. Jadi untuk orang-orang yang belum terbiasa biasanya melihat gambar-gambar proyek, akan lebih mudah paham mengenai apa yang sedang dikerjakan atau apa yang sedang didesain. Lalu mengoptimasi desain di sini karena memang sudah difokuskan untuk desain ya, BIM itu juga
waktunya sudah efektif untuk desain, jadi optimasinya juga lebih baik. Lalu mengurangi error ya, karena kan di BIM ini seperti yang kita ketahui, kita bisa checklist detection ya, lalu misalnya apakah ada yang bersinggungan modelnya, atau misalnya ada yang ketika modeling ada yang terduplikat, kayak gitu. Jadi memang mengurangi errornya. Lalu mengimprove schedule juga, kita bisa menggabungkan antara schedule project yang real dengan model desain kita. Jadi yang pasti untuk secara pekerjaan akan lebih efektif dan juga efisien. Lalu yang terakhir di greater cost predictability. Karena kan kalau di BIM kita bisa mengeluarkan volumenya ya, volume materialnya atau misal kuantitinya. Jadi secara garis besar untuk prediksi dari costnya itu sudah dapat diketahui. Oke, lalu apakah BIM ini hanya bermanfaat saja buat user? Yang sebenarnya enggak, karena kalau untuk bisnis itu sendiri, yang pertama ketika kita masuk suatu project dan sudah ada kualifikasi BIM-nya, kalau misalnya kita sudah mengenal mengenai BIM, pastikan lebih mudah juga untuk mendapatkan project-nya gitu ya, karena kan yang kita ketahui beberapa project sekarang sudah menggunakan BIM sebagai acuannya, seperti itu. Lalu, deliver higher quality design, karena semuanya itu sudah memudahkan ya, karena sudah based on 3D juga, lalu memang untuk desainnya juga lebih mudah, jadi kita bisa mendeliver kualitas desain yang lebih baik. Lalu, work more efficiently, karena untuk BIM ini kita sudah baik dalam bentuk kolaborasinya dan koordinasinya, yang pasti kan akan mengurangi miskom, di mana ketika miskom sudah minimal, pasti bekerjanya pun akan lebih efisien juga ya, sama rekan tim, misalnya sama yang di lapangan, atau sama yang di kantornya, seperti itu. Jadi koordinasi dan kolaborasi akan lebih memudahkan. Lalu, expand billable service to client, karena kita sudah bisa mendeliver yang lebih baik untuk secara proses desain, lalu misalnya kuantitinya, lalu class detection-nya, yang pasti kan kita bisa meng-serve klien secara lebih baik, seperti itu ya. Jadi ini adalah beberapa benefit BIM terhadap bisnis atau misalnya terhadap konsultan atau kontraktor yang sudah mengadaptasi BIM ini. Nah, lalu untuk saya masuk langsung ke materi utamanya, Autodesk BIM Connecting Design and Validation untuk arsitektur ya. Jadi sebenarnya workflow-nya itu untuk yang bagian arsitektur kita start from conceptual design, lalu masuk ke skematiknya, masuk ke design development, lalu masuk ke dokumentasinya. Jadi ini adalah workflow yang umumnya digunakan ketika kita bekerja pada suatu proses pendesainan untuk arsitektur, seperti itu ya. Oke, jadi nah ini untuk konseptual desainnya, yang pertama kita bisa membuat data mesh atau data meshing. Bisa menggunakan form it atau misalnya langsung menggunakan Revit kalau Revit user yang biasa menggunakan meshing gitu ya. Lalu design logic that drives the behavior of design model, itu lebih ke arah penggunaan Dynamo ya. Jadi kalau misalnya kita punya desain yang sekiranya mungkin di Revit ada yang belum maksimal, kita bisa menggunakan Dynamo, kita masukkan logical thinking, dan kita proses untuk pendesainannya. Lalu yang terakhir, bagaimana jika ternyata kita ingin meredesain atau ingin rekonstruksi bangunan yang sudah ada gitu ya. Nah, itu juga nggak perlu khawatir, kita nggak perlu repot-repot lagi untuk membuat meshing dan lain-lainnya, tapi cukup untuk capture aja data yang sudah existing-nya, seperti apa, kayak gitu. Jadi, nanti untuk data VR-nya, kita kan menggunakan laser scanning ya, mungkin bisa pakai VR atau misalnya pakai LiDAR dan lain-lainnya, kayak gitu. Jadi nanti bisa terlihat existing-nya seperti apa. Oke, ini saya next lagi. Nah, yang pertama mulai dari conceptual design, kita bisa menggunakan form it ya. Nah, kelebihannya menggunakan form it ini, kita bisa mengambil atau mengcapture map yang sudah ada ya. Kalau dari Autodesk sendiri, dia bekerja samanya dengan BIMAP, jadi nanti kita akan mengcapture si map-nya, lalu kita membuat meshing-nya seperti apa.
Nah, lalu yang enaknya lagi untuk yang form it ini kita bisa mendesain di mana saja dan kapan saja ya. Jadi nanti kalau misal ada yang pakai iPad atau ada yang pakai tab Android itu nggak masalah. Ketika dapat inspirasi langsung nge-sketch aja nggak apa-apa. Oke, nah ini saya akan mendemokan sedikit ya mengenai ininya. Bentar. Nah, ini tampilan dari form it-nya. Jadi yang pertama kalau misalnya kita mau capture udah tahu nih lokasinya di mana gitu ya. Jadi nanti bisa langsung pilih aja location-nya. Kita set dulu ini based on Bing Map. Nah, misal saya cari di Depok ya. Saya cari di Depok. Nah, misal ini ada lahan nih cukup luas, mungkin bisa dibangun apa gitu ya. Ini lalu saya tentukan dulu di mana titiknya, lalu saya pilih import satellite image. Di sini misalnya kalau udah tinggal kita finish importing saja. Nah, nanti Bing Map, otomatis akan mengimport data yang sudah kita capture tadi gitu ya. Nah, kalau udah sekarang misal kita pengen langsung buat aja nih untuk meshing-nya atau untuk konseptual desainnya. Jadi nanti ini bebas ya mau pakai sketch atau mau langsung pakai yang bentuknya sudah extrusion kayak gini nggak masalah. Saya pakai cube, saya tambahkan. Nah, ini untuk cube-nya sendiri cukup fleksibel. Jadi kalau misalnya pengen ditinggiin lagi atau ingin dilebarkan lagi, nanti tinggal klik aja salah satu face-nya atau salah satu bidangnya. Lalu tinggal kita drag aja ke atas. Ini ya. Ini tampilannya perspektif. Jadi mungkin nggak terlalu presisi kiri kanannya ya, karena ini perspektif. Ini bisa menaikkan, atau misalnya mau dilebarkan juga boleh. Ini dilebarkan kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, terus misalnya pengen ada bagian yang kita miringkan gitu ya, namanya konseptual kan kadang-kadang mungkin idenya seperti apa bentuk-bentuknya. Jadi nanti tinggal kita modifikasi aja. Ini saya klik kanan, saya pilih yang namanya tilt face ya. Misalnya saya naikkan satu. Klik kanan. Nah, ini ada tanda panahnya, saya naikkan aja. Nah, misal kayak gini. Nah, terus bangunannya mau saya tambahkan lagi bentuk geometrinya. Nanti saya tinggal pilih silinder misalnya. Lalu di sebelah sini, nah, sama caranya. Kalau misalnya kita tingginya mau dinaikkan lagi, tinggal kita klik aja, lalu kita naikkan ke atas. Ini ya. Nah, kalau udah, tinggal kita join. Di sini ada join geometri. Kita pilih dulu solid yang pertama, lalu pilih solid keduanya. Finish. Oke. Nah, kalau udah ini kan sudah terlihat seperti kepotong atau terjoin ya, kayak gini. Nah, nanti tinggal kita masukkan saja untuk levelnya berapa. Saya masukkan level, ya, multiple levelnya. Misal saya masukin 3, oke, sorry, di sini satuannya masih unit, unitnya masih feet. Saya masukin metrik. Oke, misal 3 level, masing-masing di 3,5 meter, oke. Nah, kalau udah, tinggal saya pilih lagi objeknya, lalu saya tambahkan use level. Nah, otomatis akan terlihat ya levelnya seperti ini. Nanti kalau mau ditambahkan berarti tinggal kita tambahin aja levelnya. Nah, setelah itu ini bisa kita save ya. Ini saya save as, save ke lokal. Kalau udah punya BIM 360 nanti tinggal ke BIM 360. Save sketch. Oke. Nah, kalau udah nanti bisa langsung kita detailing aja di bagian Revit-nya. Jadi kalau misalnya tadi kita udah save as ya, nanti di sini tinggal masuknya di tab add in. Nah, kita pilih yang import from it to RVT. Nah, ini tinggal pilih ininya, filenya, oke, open. Oke, nanti semua levelnya juga akan terbawa. Jadi kalau misalnya di Font It kita udah buat 10 level atau misalnya 20 level,
nanti otomatis akan terbawa juga. Nah, ini udah muncul ya meshing-nya. Saya masuk ke view 3D-nya. Nah, ini biasanya view-nya belum ada ya kalau di 3D, jadi kita atur visibility grafiknya dulu. Oke. Nah, akan jadi seperti ini jadi bangunannya. Nanti setelah itu tinggal kita lanjutkan dengan proses pendetailingnya. Misalnya nanti dindingnya seperti apa, lalu misal lantainya seperti apa, kayak gitu. Nanti tinggal dilanjut aja. Oke, ini saya balik lagi ke PowerPoint. Nah, ini ya, jadi tadi yang sedikit dijelaskan, jadi sudah kita buat konseptualnya di form it, sudah dapat seperti apa bentuknya, nanti di Revit-nya tinggal kita pendetailannya aja. Jadi sudah cukup efektif juga untuk pekerjaan meshing-nya. Ya. Ini ada videonya, mungkin saya skip ya, karena tadi sudah didemokan. Nah, lalu di bagian form it juga bisa digunakan dari iPad ya, atau misalnya dari tab. Ini saya cepatin sedikit videonya. Oh, ya, oke. Ya kurang lebihnya proses pekerjaannya sama, cuma memang hanya medianya saja yang berbeda. Oke, ini saya next ya. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya filenya itu sudah atau bangunan itu sudah ada ya, jadi bangunan sudah ada, kita pengen rekonstruksi lagi. Nah, ini ada yang namanya Autodesk Recap, jadi kita tinggal capture aja apa bangunannya, nanti otomatis kita langsung edit lagi di bagian Revit-nya untuk pengubahan detail-detailnya. Seperti itu. Ini ya, jadi ini ada data point cloud-nya yang sudah dari laser scanning. Nanti kalau udah, tinggal kita masukkan dari recap akan mengolah data, lalu kita ekspor ke Revit-nya. Jadi nanti bisa kita pendetailan ulang atau rekonstruksi di bagian Revit-nya seperti ini. Saya next. Nah, ini ada videonya ya. Jadi ini adalah bangunan yang sudah ada. Nanti ini sudah di scan atau sudah di laser scanning ya, sudah berbentuk point cloud datanya, lalu di ekspor ke Revit. Nah, ini adalah bagian dari Revit-nya, jadi semuanya kelihatan nanti bagian floor plan-nya akan seperti apa. Lalu bagaimana nanti detail yang akan berubah atau objek-objek apa yang akan ditambahkan. Ini bisa semuanya di sini. Nah, otomatis kan ketika misalnya kita ubah untuk bagian detailnya, kan nanti otomatis akan berubah juga di bagian schedule dan lain-lainnya ya. Nah, ini. Jadi ini akan kelihatan tetap ada yang titik-titik itu adalah point cloud-nya, lalu ada yang ketika di-render lebih smooth, itu adalah objek tambahannya. Seperti itu. Bisa next. Bisa next lagi, tadi sudah ya. Nah, itu adalah bagian dari konseptual desainnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian schematic design, akan dibawakan oleh Kak Tasya ya. Kak Tasya? Oke, Mbak Nurul, oke, suara saya sudah terdengar? Sudah, oke. Kalau begitu, berarti sekarang saya akan melanjutkan ya Mbak Nurul untuk materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mau coba menyapa Bapak dan Ibu sekalian dulu ya. Jadi saya Sista Natasha, saya rekan Mbak Nurul ya sebagai Application Engineer di Cipta Satria Informatika. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian desain development-nya. Boleh next Mbak Nurul. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian Autodesk Insight. Nah, jadi Insight ini fungsinya adalah untuk menganalisis energi maupun dampak lingkungan dari bangunan yang kita desain. Nah, jadi bisa memudahkan kita dalam membuat keputusan desain.
Nah, analisis yang dapat dilakukan oleh Insight ini antara lain itu ada analisis energi, kemudian cooling and heating, lalu daylight analysis, dan juga solar radiation atau radiasi matahari. Selain itu, Insight juga dapat digunakan untuk memonitor performance bangunan maupun biaya yang akan dikeluarkan ketika bangunannya akan digunakan nanti. Seperti itu. Oke, next Mbak Nurul. Oke, jadi misalkan kita sudah punya model bangunan di Revit. Nah, di Revit ini kita kan akan melakukan desain bangunannya ya. Nah, kemudian nanti dari Revit kita bisa langsung menganalisis bangunan kita dengan menggunakan Insight. Jadi nanti ini Insight itu berupa add-ins yang kita install di Revit. Dan untuk menganalisis model bangunan kita di Revit ke Insight, itu kita cukup klik tool analisisnya ya, dari tab Analyze di Revit. Seperti itu. Oke, next Mbak Nurul. Oke, ini ada video contoh penggunaan Insight. Jadi dari Revit, nanti kita bisa langsung melakukan analisisnya. Kemudian nanti hasil analisis bangunan kita akan dikirimkan berupa link ke email kita. Nah, nanti kita bisa akses online di website insight.autodesk.com menggunakan akun Autodesk kita. Nah, nanti bisa dilihat di sini hasil analisis dari Insight-nya. Oke, nah di situ kita bisa lihat hasil analisisnya. Nah, dari Insight ini dia bisa menghasilkan banyak data ya, mulai dari perkiraan cost yang akan dikeluarkan untuk bangunan tersebut, kemudian building orientation, lalu pencahayaan bangunan. Nah, dan di Insight ini kita bisa juga melihat opsi-opsi ya yang bisa kita aplikasikan ke bangunan. Nah, jadi kita bisa lebih mudah nih memperkirakan kira-kira keputusan desain yang akan diambil seperti apa supaya efisien. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat opsi-opsinya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat perkiraan biayanya berapa per tahun untuk setiap keputusan desain yang kita buat. Seperti itu. Oke, kalau begitu next Mbak Nurul. Oke, nah jadi tadi untuk proses analisis desain bangunannya ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian design development untuk bangunan. Jadi di bagian ini, di fase ini kita bisa membuat visualisasi untuk bangunan kita ya. Oke, nah next Mbak Nurul. Oke, untuk visualisasi ini kita bisa menggunakan Navisworks Manage. Nah, jadi dengan Navisworks Manage ini sebenarnya bukan hanya untuk visualisasi saja ya, tapi dalam workflow BIM menggunakan Navisworks Manage ini biasanya untuk memudahkan kita mengkoordinasikan desain model kita dengan desain tim lain atau disiplin ilmu lainnya. Nah, kemudian dengan Navisworks Manage ini, kita bisa menggabungkan beberapa file konstruksi dan dengan format file yang bermacam-macam juga. Jadi bukan harus format file Revit saja atau file Navisworks saja. Tapi format file lainnya juga banyak yang bisa dibuka di Navisworks ya. Nah, kemudian filenya bisa kita gabungkan ya.
yang bermacam-macam file ini, kita gabungkan menjadi satu file, sehingga memudahkan kita untuk proses review project-nya. Itu. Nah, kemudian di Nevis, yang paling utamanya ini kita bisa melakukan cek clash atau tabrakan antar objek juga di bangunannya. Jadi sebelum konstruksi bangunan dilakukan, kita bisa terlebih dahulu mengecek apakah ada tabrakan di model bangunan yang kita buat tersebut. Nah, jadi dengan proses review di Navisworks Manage ini akan meminimalisir kesalahan saat proyek konstruksinya sudah dijalankan. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, next Mbak Nurul. Oke, jadi di Navisworks ini dia bisa membaca file Revit ya, sehingga kita bisa mengcombine beberapa file Revit kita untuk dilakukan review di Navisworks. Tanpa perlu kita ekspor terlebih dahulu filenya menjadi file Navisworks, seperti itu ya. Jadi nanti file Revit kita dengan file Navisworks-nya ini masih ke-link. Jadi kita bisa lakukan yang namanya filenya ini masih akan terkoneksi ya, sehingga nanti bisa memudahkan kita untuk mengecek objek yang manakah yang clash, misalkan nanti kita bisa cek langsung di Revit dan bisa kita lakukan perubahan desainnya langsung dari Revit seperti itu. Oke, next Mbak Nurul. Oke, nah mungkin jadi di video ini ada contoh untuk melakukan clash detection di Navisworks, tapi saya akan coba melakukan demo ya di Navisworks. Oke, saya coba share screen. Oke, di sini saya sudah membuka Navisworks Manage. Di sini saya pakai Navisworks Manage 2020 ya. Oke, saya akan coba membuka file. Ini saya klik open. Oke, saya coba membuka 3 file sekaligus ya. Jadi saya punya sampel file arsitektur, MEP, dan structure untuk saya lakukan clash detection. Saya open ketiganya. Oke, jadi di sini filenya sudah terbuka ya, ketiga disiplinnya. Di sini kita cek dulu, jadi saya ada file arsitektur, kemudian ada file MEP-nya, lalu ada file strukturnya juga ya, seperti ini. Jadi saya gabungkan menjadi satu. Nah, di sini saya mau melakukan clash detection. Oke, untuk melakukan clash detection, di sini bisa dilihat langsung ada terbuka kotak clash detective ya. Nah, di sini kita bisa buka. Oke, apabila kita mau melakukan clash detection di Navisworks, di sini kita harus klik add test untuk menambahkan tes baru. Nah, kemudian tes ini bisa kita berikan nama. Nah, nanti kita bisa pilih kelompok objeknya, yang A objek apa, lalu B objek apa. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, dia masih berupa 3 file besar ya, file arsitektur, file MEP, dan file structure. Nah, kalau misalkan kita langsung melakukan clash detection seperti ini, biasanya hasilnya itu nggak efektif, karena terlalu banyak objek yang nanti dihasilkan clash detection-nya. Nah, jadi biasanya kalau seperti ini, kita harus membuat set dulu atau kelompok objeknya. Nah, untuk membuat kelompok objek di set, kita bisa buka find item ya, dari bawah. Nah, kemudian misalkan di sini saya mau mengecek clash antara dinding dengan pipa. Nah, berarti saya harus membuat
set dinding terlebih dahulu, kemudian set pipa, baru dilakukan clash detection. Nah, di sini untuk membuat set dinding, saya klik dulu file arsitektur karena saya mau cari file dindingnya dari file arsitektur. Nah, untuk kategori bisa dimasukkan item, propertinya name, conditionnya contains. Di sini saya bisa search wall aja. Oke, kalau sudah, ini bisa klik find all. Nah, maka semua objek yang mengandung kata wall atau dinding ya di sini akan langsung terpilih. Setelah itu tinggal buka kotak set, klik kanan, save search. Ini kita save sebagai dinding. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita buat set untuk pipa ya misalkan. Berarti saya pilih file MEP-nya. Kemudian untuk value search-nya tinggal saya ketik aja pipe. Kemudian tinggal klik find all. Oke, kalau sudah, kita kembali ke set lagi. Nah, kemudian ini juga di save search. Nah, ini saya jadikan set pipa. Nah, untuk sets ini bisa kita kelompokkan juga ya menggunakan folder. Jadi misalkan nanti kita butuh banyak set, ini kita bisa buatkan foldernya. Misalkan untuk arsitektur, kemudian MEP. Oke, nah nanti search-nya di sini, setnya bisa kita drag aja ke dalam foldernya. Dinding ke arsitektur, lalu yang pipa ke MEP. Oke, kalau setnya sudah dibuat seperti ini, selanjutnya kita tinggal langsung buka saja Clash Detective-nya. Oke, di sini tesnya tinggal kita ubah ya namanya. Misalkan menjadi dinding versus MEP. Nah, kalau sudah, selanjutnya tinggal kita atur selection A dan B-nya. Nah, di sini pilihannya masih yang standar ya, jadi masih filenya, file besarnya. Kita ubah jadi set, dua-duanya ya. Nah, ini set yang selection A-nya saya pilih set dinding. Kemudian selection B saya pilih set pipa. Kalau sudah dipilih selection A dan B-nya, tinggal kita klik aja run test untuk melakukan clash detection. Nah, di sini kita langsung mendapatkan data clash antara dinding dan pipa di project tersebut ada 57 clash. Nah, di sini kita bisa lihat list clash-nya. Nah, setiap data clash di sini dia akan memberikan data posisinya ada di lantai berapa, lalu di grid mana ya posisinya. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada items juga. Jadi kita bisa tahu item apa sih yang bertabrakan. Nah, jadi seperti ini ya. Bisa kita lihat secara 3 dimensi. Jadi kita bisa memvisualisasikan tabrakannya itu seperti apa. Nah, jadi kalau sudah dilakukan clash, nanti data ini bisa kita hasilkan jadi report juga. Nah, ini bisa kita buat reportnya, nanti filenya bisa berbentuk HTML maupun XML, seperti itu. Oke, kalau begitu mungkin sekian untuk Navisworks Manage-nya. Nah, kita coba kembali ya ke layar Mbak Nurul. Oke, mungkin kita kembali ke slide yang setelah Navisworks, Mbak Nurul.
Oke, nah jadi ke yang sebelumnya dulu aja Mbak Nurul. Oke, nah jadi tadi itu ya untuk Navisworks, jadi bisa untuk membantu proses dokumentasi. Nah, tadi kita bisa melihat hasil clash detection-nya ya yang pertama. Nah kemudian di Navisworks kita bisa membuat video simulasi juga seperti itu ya. Oke, nah jadi setelah dilakukan clash detection tadi, pastinya akan mengurangi kesalahan di lapangan ya, seperti tabrakan. Nah, jadi nanti menjadi lebih efisien saat pengerjaan proyeknya di lapangan. Oke, next Mbak Nurul. Oke, workflow selanjutnya di BIM ini, jadi ada BIM 360 ya. Nah, BIM 360 ini adalah cloud system dari Autodesk. Jadi, dengan BIM 360 akan memudahkan workflow BIM kita. Salah satu feature dari BIM 360 ini adalah cloud-based collaboration. Nah, jadi dengan cloud-based collaboration ini, misalkan kita punya data file ya. Nah, file-file sentralnya ini bisa disimpan di cloud, di BIM 360 kita. Nah, jadi dapat memudahkan sebuah tim untuk kolaborasi dengan tim lainnya secara online, baik yang berbeda kantor maupun yang beda lokasi ataupun beda negara, seperti itu. Nah, nanti di BIM 360 ini selain untuk share file untuk kolaborasi ya, jadi di BIM 360 bisa dilakukan juga untuk desain model, untuk review desain modelnya. Nah, jadi misalkan kita punya file Revit, kemudian kita upload ke cloud, ke BIM 360, nah nanti misalkan ada yang mau mereview, bisa lihat modelnya secara online, langsung dari BIM 360. Oke, next Mbak Nurul. Oke, nah apabila kita punya file Revit yang ingin di-share di cloud, itu bisa kita langsung lakukan aja dengan cara publish file dari Revit. Nah, nanti saat filenya sudah terpublish di BIM 360, itu bisa dilakukan desain review-nya, kemudian membuat markup, dan juga filenya ini yang sudah di-upload ke BIM 360 bisa kita akses melalui gadget seperti handphone atau tablet. Itu bisa dengan cara mendownload saja ya app-nya BIM 360 di handphone masing-masing. Untuk filenya itu, apabila kita mau mengakses secara offline, itu juga bisa di-save ya. Save offline. Jadi nanti misalkan kita kerja di lapangan, terus lagi nggak ada internet, nah filenya tetap bisa kita akses. Oke, next Mbak Nurul. Oke, jadi BIM 360 ini dia dapat membaca seluruh file software ya dari AEC Collection, mulai dari file Revit, file CAD, file Navisworks, dan lainnya. Nah, selain dapat kita gunakan sebagai cloud, BIM 360 ini juga dapat membantu kita nih mulai dari awal proses desain hingga nanti proses handover and operation-nya. Oke. Nah, ini ada video contoh untuk BIM 360. Nah, jadi di dalam suatu project di BIM 360, nanti kita bisa membuat folder-folder seperti ini. Nah, di dalamnya misalkan ada file seperti ini ya. Tiap file ada datanya, versi berapa, di-upload tanggal berapa, oleh siapa. Nah, nanti kalau kita akses, bisa langsung dilihat secara 3D, seperti ini tampilannya. Nah, jadi kita bisa melihat secara visual juga ya, modelnya seperti apa. Nah, kemudian kalau kita sebagai reviewer, kita bisa menambahkan isu di model tersebut. Nah, misalkan kita deskripsikan, ini ada masalah apa, kemudian harus diapakan, seperti itu ya. Kita bisa atur juga, ini isunya mau di-assign ke siapa, sehingga nanti orang yang mendapatkan isu tersebut bisa langsung mereview isunya,
Jadi nanti dia bisa merevisi modelnya. Nah, nanti untuk user yang di-assign isunya bisa merespons juga. Seperti itu. Jadi nanti untuk komunikasi akan full dilakukan di BIM 360. Nah, kemudian di BIM 360 ini kita bisa untuk meng-compare model juga. Jadi misalkan nanti sudah di-update ya oleh modelernya, sudah di redesign dan di-update, nanti bisa di-compare, jadi bisa kelihatan apa yang berubah dari model tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin untuk BIM 360-nya sekian dulu. Oke, nah jadi untuk architecture solution dari Autodesk, fase-fasenya ada itu ya, Bapak Ibu. Tadi mulai dari conceptual design dan schematic design yang dijelaskan oleh Mbak Nurul. Kemudian dilanjutkan ke fase design development dan documentation-nya. Nah, ini merupakan software-software yang dipakai di dalam workflow ini ya, workflow architecture. Next, Mbak Nurul. Nah, untuk software-software utama yang digunakan di setiap fase tersebut, itu semuanya sudah included ya di Autodesk AEC Collection. Oke, mungkin sekian Mbak Nurul, kira-kira ada yang mau ditambahkan? Iya, materinya sih sebenarnya cukup sampai situ. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke kolom Q&A ya. Oh ya, sebelum saya dan Katasha jawab, di sini ada beberapa sosial media dan web dari Cipta Satria ya. Kalau misalnya pengen dapat update terus tentang event yang akan diadakan, atau misalnya mengenai video-video knowledge tentang Revit, atau misalnya Civil 3D, ataupun dari manufaktur, itu nanti bisa langsung masuk aja ke cstc.ciptasatria.com/knowledge base ya. Jadi di situ biasanya materi-materi kayak tips and trick untuk Revit dan untuk Civil 3D dan software-software Autodesk lainnya akan di-upload per minggu, biasanya ada yang baru, jadi bisa sering-sering diakses. Lalu misalnya video-video webinar itu akan di-upload di CSTC juga dan di YouTube. Jadi mungkin bisa sering-sering dicek aja ya. Terus kalau untuk info-info biasanya kita akan share di Twitter, Instagram, dan juga Facebook, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk Q&A-nya. Yang pertama dari Bapak Wiga Sabta Hidayah ya. Ini ya, saya answer live. Untuk VR atau virtual reality, apakah hanya pada model di Navisworks aja? Atau bisa juga di Revit? Apakah VR tersebut bisa dalam bentuk model yang telah terrender? Maksudnya, supaya klien bisa melihat gambaran 3D setelah jadi via VR. Bisa, Pak. Jadi, bukan hanya dari Navis aja ya, kalau untuk VR ini. Sebenarnya kalau di tahun yang 2018 tuh ada yang namanya Revit Live. Cuma kalau sekarang sudah masuknya ke 3ds Max. Jadi nanti Bapak bisa render aja, atau misalnya dibuat kayak skripnya ya Pak ya. Itu nanti tinggal diatur settingnya untuk bisa dilihat di VR. Jadi nanti dari bangunannya, lalu objek-objek apa saja yang ada di dalam bangunan tersebut, itu bisa Bapak lihat untuk tampilan VR-nya, seperti itu ya. Jadi nggak cuma di Navisworks aja. Thanks Mbak penjelasannya, ntar agar bisa dijelaskan juga keterkaitan dengan software scheduling project. Thanks ya. Oke Pak, nanti akan didiskusikan dengan tim ya, supaya nanti ada
terkaitannya dengan software scheduling proyek. Dari Mbak Windy, kalau collaborate menggunakan BIM 360 gimana ya Mbak dengan beda secara tim live di software Revit? Bedanya kalau misalnya pakai BIM 360 itu kita by cloud, Bu. Jadi kalau misalnya yang live di Revit itu kan kita pakai work sharing ya. Jadi memang terhubungnya sama servernya dari kantor atau dari lokasi project. Nah, kalau BIM 360 itu enggak, kita terhubungnya sama hub. Jadi misalnya dari Autodesk-nya kita masing-masing tergabung di hub-nya, terus nanti dari Revit-nya itu sendiri yang dibutuhkan memang cuma koneksi internetnya aja. Jadi nggak perlu connect lagi sama server dari kantor. Jadi nanti tinggal sama tetap collaborate juga, tetap dipublish juga. Cuma yang membedakan hanya kita pilih location-nya aja. Nanti location-nya pilih yang BIM 360 kayak gitu. Jadi nggak perlu connect ke server kantor. Jadi pas nanti dipublish, pilihnya bukan yang server ya, tapi pilihnya yang BIM 360. Untuk form dari Pak Urfan, untuk form it, apakah analisis ducting bisa muncul? Enggak, karena form it itu memang hanya untuk konseptual aja, Pak. Jadi memang dia hanya sebatas untuk lokasi bangunan, bentuk bangunan, dan misalnya kayak skinnya atau misalnya kayak dindingnya itu seperti apa. Kalau analisis ducting nggak bisa dia. Kak Tasa mungkin mau dijawab? Oke, sebentar ya Mbak Nurul, ini layar saya. Sharing. Nih, ada pertanyaan dari Pak Wiga, Kak Tasa, untuk sharing file atau coordination file dari Revit sendiri ke software non-Autodesk, misalnya Archicad, Golden, dan sebagainya, apakah nanti file AFC-nya berantakan, misalnya digabunginnya di Navis? Oke, saya coba jawab ya untuk Pak Wiga. Nah, jadi misalkan kita mau menggabungkan file-file IFC dari software non-Autodesk ke Navis ya Pak, misalkan. Nah, oke. Jadi untuk file IFC-nya ini kan berarti maksudnya yang takutnya berantakan itu posisinya ya Pak. Nah, untuk posisi filenya selama titik koordinatnya itu titik 0,0-nya itu sama, seharusnya sih dia nggak berantakan Pak. Posisinya pasti nanti akan sama seperti itu. Jadi nanti di masing-masing software di mana Bapak buat model IFC-nya itu bisa di-set aja ya untuk titik koordinat 0,0-nya di mana. Sehingga nanti saat dimasukkan ke Navisworks, posisinya nggak akan berantakan. Seperti itu ya Pak. Oke. Oh ini Kak, yang dari Pak Urfan, yang untuk ducting analysis itu maksudnya insight, bukan form it katanya. Oh, ducting ya? Sebenarnya kalau ducting sih biasanya lebih ke arah heating cooling sih ya. Iya, masuknya ke heating cooling. Jadi bukan objek ductingnya, tapi memang cuma heating coolingnya aja. Oke, lanjut Kak Tasa. Oke, selanjutnya, nah ini Mbak Nurul untuk yang pertanyaan dari Nasarul Ilmi, bisa jelaskan? Oh ya, bisa dijelaskan mengenai license IEC 2021, dengar-dengar ada perubahan license ya, multi-user to single user, terima kasih. Nanti mungkin akan dijelaskan sama Mas Farhan ya Pak, untuk terkait license. Nanti mungkin setelah Q&A teknikalnya kita selesai, nanti akan dijelaskan oleh Mas Farhan ya. Kita tunggu dulu aja jawaban Mas Farhan. Oke, kita lanjut dulu kali ya, sebentar. Maaf nanya lagi, kebetulan saya sudah belajar dikit-dikit Revit struktur. Nah, saya agak kesulitan di template join steel connection. Karena di Indo kan mengacunya pada steel standar GIS Jepang, sedangkan template standar Revit mengacu dari standar Amerika. Iya Pak, kalau misalnya di Revit memang dia template-nya pakainya yang Amerika ya. Paling kalau misalnya
untuk template yang menggunakan standar berbeda, nanti Bapak bisa create template lagi aja. Jadi memang objek-objek itu sudah disetting itu sesuai dengan standar yang Bapak gunakan. Kalau misalnya pakai yang defaultnya Revit, memang dia langsung pakainya itu yang dari Amerika. Jadi mungkin solusinya Bapak bisa bikin template baru, lalu Bapak setting semuanya sesuai dengan yang Bapak atau project Bapak gunakan. Nah, ini katasan lanjutannya dari Pak Wiga. Maksud file berantakan itu properti komponennya kayak dinding, jendela. Oke. Oh iya Pak Wiga, jadi kalau bukan posisinya maksudnya properti komponen. Oke, jadi sama ini apa kalau misalkan yang saya sudah pernah coba, apabila kita mengconvert file software BIM menjadi IFC, nah itu harusnya sih selama datanya masih ada gitu ya Pak, seharusnya pas di-convert ke IFC itu dia nggak berantakan. Nah, tapi kebanyakan selama ini kita coba kalau misalkan software-nya beda developer gitu ya, misalkan beda dari Autodesk atau dari Autodesk ke Glodon, nah itu bukan ke software lainnya ya. Biasanya mungkin ada beberapa properti komponen yang hilang Pak, karena mereka belum fully compatible. Nah, jadi biasanya kalau misalkan seperti itu, hanya software yang memang udah fully compatible aja Pak, yang propertinya masih lengkap seperti di file aslinya. Jadi kalau itu mungkin kita harus menunggu ini kali ya Pak, supaya softwarenya ini fully compatible, supaya mempermudah kita nih untuk workflow BIM untuk software-software yang berbeda, berbeda distributornya gitu. Tapi setahu saya kalau ke Golden itu dari Revit udah kompatibel sih Pak. Nah, tapi kalau untuk ke software lain saya belum tahu, nanti kita coba cari tahu ya Pak. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang meminta untuk share materi ya Bapak Ibu. Jadi untuk materi webinarnya nanti akan kita share ya. Jadi di website Cipta Satria, di knowledge base forumnya. Nanti Bapak Ibu bisa akses ya di website kami. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih punya waktu. Mas Farhan? Ya. Bisa dijawab mungkin pertanyaan dari Pak Nasharal Ilmi yang license. Oh ya, untuk license bukan hanya AEC collection sebenarnya ya, untuk multi-user ke single user itu semua jenis software saat ini yang ada di Autodesk, khususnya multi-user akan dihilangkan, di discontinue pada 7 Agustus. Jadi memang saat ini masih bisa digunakan sampai waktunya habis nanti. Jadi kalau untuk pembelian maksudnya sampai 7 Agustus. Setelah itu udah nggak ada lagi untuk pembelian itu. Tapi untuk yang udah pakai dari sekarang sampai habis waktunya nanti setelah itu masih bisa dipakai gitu. Tapi untuk renewalnya udah nggak bisa gitu. Sama kalau renewalnya itu jadi nanti sistemnya akan di trade in yang tadinya udah pakai multi user duluan, jadi nanti dialihkan ke single user gitu. Satu multi user itu nanti akan dapat 2 single user sesuai license-nya gitu. Paling kurang lebih gitu sih. Untuk Pak Tri Ari Wibowo ini softwarenya tidak gratis ya Pak. Terus ada juga apakah Nafis juga bisa untuk scheduling misalnya berapa lama project berjalan dan lain-lain. Biasanya sih kalau misalnya dari user itu dia sudah buat schedule-nya sendiri ya Pak di
Primavera atau misalnya di Microsoft Project seperti itu. Lalu dikompil ke Navisnya untuk melihat progres dari pekerjaannya. Cuma kalau misalnya Bapak emang mau buatnya manual dari waktunya itu di Navis pun bisa juga, nggak masalah. Jadi mau buat schedule-nya dari Navis atau nanti dikompil dari Primavera atau Microsoft Project itu bisa juga dua-duanya. Semua yang include di IC ini apa bisa dalam satu PC? Spek minimal gimana? Bisa Bapak. Jadi memang biasanya sih tergantung user ya. Kalau memang digunakannya Revit, Navis, Civil 3D bisa dalam satu PC. Spek minimalnya slide-nya beda ya. Itu ada di webnya Autodesk Pak. Mungkin nanti saya bisa chat ke Bapak ya. Atau Kak Tasa mungkin aku lagi share sebentar ya. Nanti ada di website-nya Autodesk itu ada minimum specification-nya untuk program yang dibutuhkan seperti apa. Ya, jadi biasanya masing-masing software dia punya sistem requirement-nya masing-masing Bapak Ibu. Dan untuk tiap versinya pun biasanya beda kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa search aja ya di website Autodesk. Ini salah satunya saya contohkan, bisa klik di link yang saya share di chat ya. Nah ini salah satu contoh untuk sistem requirement untuk Revit 2020. Nanti Bapak Ibu bisa cari aja di website itu. Misalkan mau install software apa, kemudian versi berapa. Yang terakhir Kak Tasa ada pertanyaan itu. Itu lagi. Oh, untuk AEC Collection, apakah ada versi studentnya? Oke, ada pertanyaan dari Pak Muhammad Irfan N ya. Nah, jadi sebenarnya untuk AEC Collection, sebenarnya ada ya Pak untuk student version. Nah, tetapi ini dia itu hanya untuk 1 tahun Pak, berlaku seperti itu. Oke, sip. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Kalau misalnya udah nggak ada, webinarnya mungkin bisa ditutup ya. Kak Tasa mungkin ada yang mau ditambahkan atau Mas Farhan? Mungkin cukup Mbak Nurul. Cukup ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kehadiran dan waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Semoga webinarnya bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di webinar minggu depan. Minggu depan itu akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Alfian dan Mbak Tias, itu mengenai What's New in Civil 3D 2021. Jadi mungkin kalau misalnya punya rekan-rekan yang bekerjanya di infrastruktur atau pengen tahu juga, boleh nanti registrasi aja di link yang akan diberikan oleh tim. Nanti kita tunggu kehadirannya minggu depan, seperti itu ya. Oke, kalau gitu mohon maaf dari saya dan Kak Tasa dan tim kalau misalnya ada yang kurang-kurang dari penjelasan dan penyampaiannya. Sampai bertemu minggu depan ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.